Jadi jangan bangga dengan lahiriahmu, jangan bangga dengan apapun kalau di hadapan Tuhan. Biasakan berdoa seperti pemungut cukai. Ya Tuhan, saya berdosa, tapi saya beriman, saya datang kepadamu melalui jalan salib, satu-satunya jalan. Kamu diterima Bapamu di surga. Itu saja, jangan bawa yang lain. Memalukan malahan. Kalau kamu stres, enggak masalah. Ya Tuhan, saya bukan orang baik. Mental saya gila. Pakailah saya sebagai orang gila. Gitu kan. Saya penyakitan, pakailah saya sebagai orang yang penyakitan. Saya memalukan, ya pakailah saya sebagai orang yang memalukan. Orang yang bodoh di hadapan dunia dipakai Tuhan untuk kebesaran. Ini kayak kunci gitu, kunci kerajaan surga lah. Kalau orang nggak sanggup merendahkan diri, level paling bawah, kamu nggak akan sanggup sampai ke atas. Ini filosofi kayak gelombang. Gelombang itu kan gini ya, ini gelombang transversal. Itu dualisme. Yesus naik paling tinggi tapi juga turun paling bawah ke dunia orang mati. Kalau kamu nggak pernah dihancurkan lahiriahmu, nggak pernah dipermalukan yang ekstrim, kamu nggak akan disanjung dengan tinggi. Ini tengahnya ya. Jadi kalau kamu amplitude deritamu, penderitaan, rasa malumu sekian, upahmu ya sekian gitu. Kalau kamu dipermalukan dengan ekstrim sangat, upahmu ya tinggi. Itu otomatis. Ini sistem gelombang itu begitu. Jadi gelombang itu akan stabil kalau amplitude naik turunnya sama. Kalau ada yang mengecil salah satu saja, selisih kecil sekali, 0, sekian bedanya. Jadi kalau misalnya sama-sama 1 meter, ininya 1, ininya 0,99999, angka 9-nya itu sampai 10.000 kali sana. Berarti kan bukan 1 ya, hanya 0,9999. Itu akan, gelombangnya akan hilang, berhenti. Nggak stabil. Ya Tuhanmu saja begitu. Dia jadi manusia dipermalukan, diludahi, dikhianati. Saya pernah dikhianati oleh tim saya sendiri, oleh adik rohani saya sendiri. Seperti Yakub, ini paha kanan saya terpelecok. Jadi waktu itu saya nyebut Yesus. Teman saya nyebut hala. Ya hala, mengucap. Selamatkan saya, lompat dari lantai 2. Saya nyebut Yesus, selamatkan saya dari lantai 2. Dia nggak apa-apa, saya terpelecok. Paha saya. Pincang saya jalan rumah. Seminggu lebih atau 2 minggu saya pincang gitu. Nyaret. Kaki saya seret, kaki kanan saya seret. Sampai sekarang beberapa kali masih ya. Jadi entah bagaimana tiba-tiba kadang timbul gitu. Jadi kaki kanan saya nggak, pokoknya ada nyerinya, pakai jalan itu nggak enak. Duri dalam daging itu bagi saya ini kok lemah sekali. Saya bisa diserang ini, sampai sekarang berdampak. Jadi soal jasmani saya tidak punya kebanggaan kayaknya. Dari kecil sakit-sakitan, saya dulu rutin ke dokter ya, punya dokter pribadi. Udah hafal. Jadi kalau saya datang ke dokter itu, dokternya bilang, oh absen ya. Terlalu rutin gitu. Dari olahraga saya juga mesti akan paling belakang kalau lari gitu ya. Kalau apa maksudnya. Terus pokoknya secara jasmani banyak minus gitu ya. Nggak bisa saya bangga. Di hadapan manusia nggak bangga saya. Dicemooh lebih sering. Saya dulu naik motor jinjit aja dicemooh. Saya sampai heran gitu. Padahal yang ngomong itu juga pendek badannya, tapi mulutnya kok mencibir gitu. Nggak sembodo dengan nggak sesuai dengan omongannya lah. Kecuali dia tinggi besar menghina kan ya wajar. Dia juga pendek gitu.
sama gitu ya. Jadi itu yang entah bagaimana itu membentuk saya. Jadi saya tidak punya kebanggaan tentang lahiriah. Sulit gitu ya. Dulu saya bangga sebagai merasa pendidikan ya. DO. Terus piye coba saya bangga. Sekarang teman saya jadi dokter. Ketua jurusan mana? Saya nobody gitu loh. Dokter, ketua jurusan. Mimpi saya hilang. Sekarang saya harus ngurusi Tuhan dan misinya. Ngurusnya juga nggak enak gitu ya. Prosesnya nggak enak. Tapi ya seperti itu. Marifat itu seperti itu. Tapi saya mengalami. Nggak hanya mengimani ya, tapi sudah mengalami. Ada kuasa. Ada beberapa yang hanya saya terpikirkan, nggak berani saya ungkapkan. Tapi terjadi. Karena saya sakit hati, hanya saya pikirkan, terjadi. Dan nyata gitu, terjadinya nyata. Sesuai yang saya pikirkan. Saya nggak berani mengucapkan. Makanya ini yang di level marifat itu begitu. Kadang nggak berani saya saringan ke teman-teman inti pun nggak berani saya. Belum, nggak tahu mungkin di masa depan. Tapi saat ini belum. Karena terlalu ya nanti sejak dulu saya dianggap playing God gitu ya. Kalau yang sudah di El Sadik udah biasa gitu, tapi dulu kalau saya bahas terutama tes power ini jadi orang nggak suka gitu. Tapi memang itu panggilan El Sadik gitu. Di marifat itu begitu. Nah, memang akan menentukan nasib orang, menentukan sejarah betul. Di level nasional kita sudah cukup mempengaruhi dengan diam gitu ya, tidak bisa kelihatan, tidak bakal kelihatan, karena memang seringkali hanya di pikiran saja, tidak terungkapkan dengan kata gitu. Tapi terjadi, itu yang menjadi pergumulan gitu. Jadi di level marifat itu begitu. Tapi kalau kamu masih ada kebanggaan, tidak bisa. Kalau kamu stres, kalau kamu stres, berarti malah sudah masuk di gelombangnya ini. Kalau kamu stres, gila gitu ya. Kalau perlu minum obat gila ya. Psikiater atau itu level paling bawah, itu udah termasuk level paling bawah. Jadi kalau kamu ingin bunuh diri gitu ya, kamu sudah tidak punya harapan hidup, tidak punya hal yang dibanggakan, jadi jiwamu sakit. Kamu udah di level ini. Nanti kalau kamu sudah keluar dari level ini, perlahan-lahan naik. Ini kan minus ya, entah berapa minusnya. Minusnya makin berkurang. Mungkin ini 100, jadi 99. Minus 20, minus 10, 0 ini equilibrium, kesetimbangan. Di situ kamu punya wadah. Ini wadah kerohanian saya, kosong. Ini segede ini wadahnya. Semakin dalam kamu jatuh, semakin besar anugerah. Wah, ini kata-kata Paulus ya. Tuhan memberi hikmat, ini kata-kata Paulus. Paulus banyak berdosa, tapi dia berperan penting di dalam perjanjian baru. Kitabnya paling banyak dalam PP. Dia bilang, aku adalah orang paling berdosa di antara para rasul, di antara para murid yang itu ya, yang aktif saat itu. Kematiannya juga tidak mulia di mata manusia, dipenggal, penjara. Banyak orang mencemooh juga. Tapi ya seperti itu tuh. Generasi dia mencemooh. Tetapi sekian ribu tahun terbukti. Banyak peran dia di dalam jemaah Kristen yang bertahan sampai sekarang. Terutama kepada Yunani. Yang kita salah satu hasil dari Paulus ini. Nah itu ya, jadi saya nggak tahu teman-teman sudah mengalami atau belum, aku juga nggak tahu karena ini
sudah di level bawah. Jadi level bawah itu kamu nanti bisa bedakan, ini jiwa saya, ini roh saya. Oh, ini kejiwaan saya saja ini. Yang saya anggap rohani, roh ya, ternyata hanya jiwa saja, jiwani saja. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual itu nanti akan terfilter. Ini mana yang roh, mana yang jiwa, mana yang roh Tuhan, mana yang roh setan. Kalau roh Tuhan nanti akan terbukti, kalau roh setan akan terbukti. Kalau hanya jiwa nih, terbukti powerless, tidak berkuasa. Jiwa ini apa yang power? Ya tadi, nengkang, nengking, jengkang, jengking. Tidak ada kuasa. Jiwa ini terbukti, sah, terbukti tidak berkuasa. Berarti ada yang salah. Jiwa nih tidak mencapai level marifat yang penuh kuasa. Marifat Yesus kan, oke, anakmu sembuh sekarang. Dicek, oh iya, anak saya sembuh kemarin jam 1 siang ketika Yesus ngomong. Begitu loh marifat. Mulutmu bersabda. Jadi kamu berkata itu sama dengan Tuhan bersabda. Jadi mulutmu itu sudah seperti mulut Tuhan gitu. Kepenuhan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Kan seperti itu. Kamu bersatu dengan Tuhanmu. Itu konsep Jawa sekali. United with God, united with Christ. Bersatu dengan Tuhan. Manunggal karo Gusti. Yen kowe manunggal karo Gustimu, sing mbok omong kaya titahe Gusti. Perintah Tuhan. Hidup-hidup, mati-mati. Sehat-sehat, sembuh-sembuh. Gitu, itu luar biasa. Itu level marifat.